Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin mengemukakan serba singkat tentang ikhtiar dan takdir. Ikhtiar dan takdir. Pada paparan yang lalu telah ditayangkan tentang olahraga. Olahraga yang diragakan itu olahraga yang sesuai dengan tingkat umur manula, orang yang sudah tua. Sementara kalau yang lebih muda tentu lain lagi. Olahraga itu sebagai salah satu upaya tiap orang untuk menjadikan dirinya sehat jasmani dan sehat rohani. Kali ini ingin ikhtiar sedikit dibahas dikaitkan dengan takdir. Ikhtiar artinya usaha, upaya, inisiatif, kegiatan oleh seseorang tentang sesuatu, tentu sesuatu yang ingin dia tuju. Ia ingin pandai berikhtiar, ia ingin sehat, perlu ikhtiar, ia ingin termasuk kaum cendekiawan, tentu ikhtiarnya harus lebih tinggi lagi. Lebih-lebih kalau ingin jadi politisi, jadi pejabat, itu tentu ikhtiar harus lebih banyak lagi dan tingkatannya harus lebih tinggi lagi. Demikian pula perlu ikhtiar untuk mendapatkan jodoh. Sesudah mendapat jodoh, ingin punya keturunan, perlu berikhtiar. Sesudah nikah, ingin ada perkembangan, kemajuan dalam soal ekonomi, soal keuangan. Semua itu memerlukan ikhtiar, usaha, upaya, inisiatif, dan kegiatan-kegiatan. Yang dimaksud dengan takdir adalah ketentuan Tuhan. Ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia. Manusia berikhtiar, Allah menentukan hasilnya sesuai dengan ikhtiarnya. Takdir itu ada dua macam. Ada takdir mu'allaq, takdir yang merupakan ketentuan Allah yang terkait dengan upaya dan tingkat upaya manusia. Sementara yang kedua, takdir mubrom, adalah ketentuan Allah yang tidak bisa diganggu-gugat oleh manusia. Yang terakhir ini contohnya, misalnya mati, kematian. Mati, kematian akan ditemui oleh setiap orang. Dan ini tanpa kecuali, dengan usaha apapun kematian akan datang. Lalu contoh lainnya yang berupa takdir mubrom, yaitu takdir yang sudah pasti harus begitu keadaannya, adalah seorang wanita mengandung. Yang dikandung nanti menjadi janin, lahir, kalau tidak laki-laki, perempuan. Jadi jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Dan ini tidak bisa ditawar oleh si ibu yang mengandung itu. Ingin misalnya jenisnya 3 atau 4, tidak. 2, ya 2.
Itu contoh takdir mubrom. Yang banyak kita bahas adalah takdir mu'allaq, yaitu takdir yang terkait dengan usaha manusia. Sebenarnya, karena takdir itu di tangan Tuhan, manusia tidak perlu pusing-pusing tentang takdirnya akan bagaimana. Yang perlu dipikirkan dengan sungguh-sungguh adalah apa yang harus diikhtiarkan, apa yang harus dilakukan, kegiatan apa yang perlu dilakukan. Itu yang penting. Dan jangan membuat kata takdir sebagai seakan-akan mainan. Ya, tidak cepat dapat jodoh, oh ini sudah takdir. Tahu dari mana dia? Belum dapat jodoh lalu itu takdir dari Allah. Ya, belum berkecukupan dalam soal rezeki. Oh ini sudah takdir. Kaya-kaya Tuhan saja dia tahu takdirnya. Allah itu merahasiakan ketentuannya kepada manusia. Hanya Allah yang maha mengetahui tentang apa yang perlu ditentukannya untuk umat manusia. Jadi yang penting di sini ialah manusia itu berusaha, berikhtiar, berinisiatif dengan semaksimal mungkin untuk mencapai apa yang ia kehendaki. Allah sendiri sangat mendorong setiap orang, setiap kaum, umat manusia untuk aktif merubah dirinya. Kalau dirinya ada kelemahan, belum pintar misalnya, bagaimana supaya cerdas, supaya pandai. Kalau belum kaya, bagaimana supaya berusaha secara positif dan sungguh-sungguh supaya kekayaannya makin bertambah. Allah berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai kaum itu mau merubah dirinya sendiri. Untuk itu yang patut kita perhatikan, kita pikirkan, kita renungkan, dan kita lakukan ialah melakukan berbagai macam usaha, ikhtiar, antara lain menuju hidup yang kuat jasmani dan rohani dan makin berkemajuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.